Kenapa engkau memiliki foto anakmu di dinding rumahmu? Karena saya untuk keindahan dan untuk kenang-kenangan. Kata Biasa, keindahan biasa dan kenang-kenangan. Apakah Katolik tidak bisa mengenang dengan cara seperti itu? Bisa. Saya tidak mengatakan tidak bisa loh, Pastor. Itu Dari yang tadi pertama. saya tidak anti Makanya patung. jawaban saya dari jawabanmu. Yang pertama sebagai kenang-kenangan. Oke? Yang kedua secara liturgis. Engkau ingat bahwa Allah menyuruh membuat patung, benar atau tidak? Benar, untuk di bait Allah diperintahkan buat patung, yaitu kerub. Oke, kerub. Oke, pada saat itu Yesus sudah datang atau belum? Kalau bicara Yesus, belum. Belum. Bunda Maria waktu itu sudah hadir di dalam perjanjian lama atau belum? Tidak, kalau ditanya Bunda Maria sebagai sosok, belum. Belum, oke. Sebagai nubuatan sudah, oke. Tapi sebagai pribadi sosoknya belum. Benar sekali jawabanmu. Karena itu, ketika Katolik mempunyai patung Bunda Maria, itu sebagai ornamen liturgis. Seperti orang Yahudi punya ornamen di bait suci, patung kerubim. Kita bantu dulu 1 Raja-Raja 6 ayat 22 sampai selanjutnya. Bantu dulu. Ornamen liturgis patung kerubim berapa meter lebarnya, berapa meter tingginya, bantu dulu. 1 Raja-Raja 6 ya. Ya. Ayat 22 Raja-Raja 6. dari 22. Dari 22. Baik. Ya. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas. Ya, rumah itu seluruhnya. Juga seluruh mesbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selanjutnya di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerub dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerub itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta, sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung yang lain 10 hasta panjangnya. Juga kerub yang kedua adalah 10 hasta panjangnya, dan kedua kerub itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerub yang satu 10 hasta, dan demikian juga kerub yang kedua. Maka ditaruhnyalah kerub-kerub itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Kerub-kerub itu mengembangkan sayapnya, sehingga kerub yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya, dan kerub yang kedua menyentuh dinding yang lain, sedang sayap-sayap yang arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya. Dan kerub-kerub itu dilapisi dengan emas. Sang debater, 10 hasta itu berapa meter? Saya kurang ngerti mengenai ukuran-ukuran, Pastor. 1 hasta 45 cm. 10 hasta 4,5 meter tinggi dan 4,5 meter lebar. Dan 2 kerub. Artinya 9 meter lebarnya. Karena sayap yang satu bersentuhan dengan sayap yang lain. Oke. Yang kedua. Ayat 31-32-nya. Di dinding pintu dilaburi apa? Sebagai pintu masuk ke ruang belakang dibuatnyalah pintu dari kayu minyak. Ambang dan tiangnya merupakan segi 5. Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu, ia mengukir gambar kerub, pohon kurma, dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya dengan emas. Juga pada kerub dan pada pohon kurma itu disalutkannya emas. Artinya sang debater, kalau ukiran itu ditaburi dengan emas, maka dia akan jadi patung atau figur atau tidak? Tetap patung. Tetap patung, benar sekali. Sekarang Keluaran 20 ayat 18. Tuhan menyuruh membuat kerub untuk taruh di mana? Keluaran 20 ayat 18. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur
kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Frater, 25 Ya. ayat 18. Oke, 25 berarti, bukan 20. Iya, saya salah. 20 nanti ayat 4 yang mereka bilang patung semua. Oke. 25:18. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Lanjut. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Lanjut, berarti. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan padamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Sang Dapater, Allah berbicara kepada Musa, dia akan berbicara kepada Musa di antara kedua patung kerup itu. Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Yahweh menyuruh membuat patung ular. Barang siapa yang melihat patung itu, patung ular itu akan sembuh. Oke. Dalam pengertian ini masih banyak lagi, nanti kita bisa lihat di 1 Samuel 6 ayat 1 sampai 5 dan semua, ketika Yahweh bilang, kembalikanlah tabut perjanjian dari tanah bangsa-bangsa di luar Israel. Kita lihat ya. Nanti Tuhan bilang, kembalikanlah dengan patung tikus emas. 1 Samuel 6 ayat 1 sampai 5. Kita lihat contoh dulu bagaimana posisi patung pahatan gambar di dalam kitab suci. 1 Samuel 6 ayat 1 sampai Ayat 1 5. sampai 5. Oke. Setelah 7 bulan lamanya, tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin. Maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung, lalu berkata kepada mereka, apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami, bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya. Lalu kata mereka, apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya. Maka kamu akan menjadi sembuh, dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu. Sesudah itu bertanyalah mereka, apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya? Sang Debater, ini poin penting. Mulai pelan-pelan, orang-orang di luar Israel mulai bertanya, bangsa-bangsa yang bukan Israel tanya, apa yang harus kami buat untuk menebus kesalahan kami? Apa kata Yahweh? Menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, 5 borok emas dan 5 tikus emas. Sebab itulah yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Lanjut. Jadi, buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merusak tanahmu, dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin ia akan mengangkat daripadamu, daripada Allahmu, hanya kecil, dan daripada tanahmu tangannya yang menekan tangan dengan berat. Oke, pertanyaan saya dulu untuk Debater. Saya terima kasih untuk sudah sopan santun semua. Saya juga bangga ya. Dalam banyak dong Protestan yang baik dalam sopan santun begini. Oke, kita selesaikan dalam perjanjian lama dulu. Di dalam perjanjian lama ada 2 terminologi. Ketika Allah melarang untuk membuat berhala, dia menggunakan kata
apa di situ? Dia menggunakan kata pesel. Contoh yang paling nyata ada di Keluaran 20 ayat 4. Ketika dia bilang jangan pakai, kalau TB2, sang debater, ada perbedaan antara TB1 dan TB2. Di terjemahan lama di TB1 menggunakan patung. Sedangkan di TB2 menggunakan berhala. Sang debater, engkau terima yang mana nih? Terjemahan lain. Yang pertama atau yang kedua? Engkau sebagai Protestan, engkau sekarang saya ingin tanya dulu. Di Keluaran 20 ayat 4, di TB lama, kita baca dulu TB lama, Friska dan Frater siap TB2, supaya di antara lain ada dua perbedaan menerjemahkan. Engkau sebagai sang debater, engkau lihat di sini ada apa sih sebenarnya? Friska TB lama dulu. Ya. Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Oke, sekarang ke TB baru yang dikeluarkan oleh lain juga. Apakah dia pakai patung atau bukan, sang debater? Engkau harus lihat sini, saya butuh engkau pendapat juga sebentar. Baik, Keluaran 20 ayat 4 TB2. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Sang debater, engkau coba dalam dua posisi terjemahan ini, engkau pakai yang mana? Yang dikeluarkan baru oleh TB2 oleh Lai, atau yang kau pakai terjemahan lama oleh TB1 oleh Lai juga? Engkau pakai yang mana? Ya, kalau saya ditanya Romo, patung itu belum tentu berhala. Berhala itu salah satunya patung. Patung dengan berhala itu dua hal yang berbeda. Patung, kalau dia tidak disembah dan tidak berbakti dan bertakwa kepadanya, dia bukan berhala. Tapi patung, kalau disembah dan berbakti, bertakwa kepadanya, itulah baru yang dinamakan berhala. Penting sekali. Itu pendapat. Karena itu, ya benar sekali. Itu secara biblis benar sekali. Karena itu, pertanyaan saya di sini bukan soal itu, tetapi soal dua terjemahan TB1 dan TB baru. TB2 menerjemahkan sebagai berhala, sedangkan TB1 menerjemahkan sebagai patung. Sekarang pertanyaan saya, yang mana yang harus kita ikut, sang debater? Itu pertanyaan saya. Maksudnya bukan arti dari berhala, bukan arti dari patung. Yang mana terjemahan yang harus kita ikut? Bisa mengerti? Biar saya cari dulu. Kalau saya ditanya, Pastor, dua-duanya kalau saya ditanya, dua-duanya bisa. Kenapa? Karena ayat yang mengikutinya, jangan sujud menyembah kepadanya. Jadi kalau patung itu, kita sujud menyembah, itu jadi berhala. Kalau berhala itu sudah pasti disujud dan disembah. Jadi saya yang paling cocok patung lah. Kalau berhala udah pasti disujud dan disembah. Oke. Di sini saya akan menjelaskan. Kata asli bukan patung. Kata asli itu pesel, berhala. Karena ayat 4 dan 5 dimulai dengan ayat 3. Ayat 3 berbunyi sebagai apa? Ganti Allah yang A kecil dengan ilah supaya membedakan. Brother. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Itu TB2 ya. TB1 juga sama. Bantu dulu TB1-nya, sama. Ayat 3-nya tetap sama. Ayat 3. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Karena itu sang debater ayat 4 dan 5 di situ tidak, saya kurang mengerti kenapa lain menerjemahkan sebagai patung di TB lama. Karena ayat 4 dan 5 dimulai dari ayat 3. Jangan ada padamu ilah lain, berhala-berhala. Karena itu patung yang dibuat, dilarang dibuat ayat 4 dan 5 adalah dari ilah-ilah itu. Karena mereka baru pulang dan keluar dari ratusan tahun di tanah Mesir. Orang Mesir punya ilah-ilah lain. Karena itu 10 perintah Allah itu namanya mempurifikasi mentalitas Israel ratusan tahun di Mesir. Karena itu
Kalau Bapak bilang patung, ternyata kata aslinya pesel. Pesel artinya berhala. Sedangkan yang lain yang kita pakai tadi, pembuatan kerubim, pembuatan patung ular, pembuatan ini apa namanya itu, patung-patung emas dari tikus, itu digunakan kata pituats atau teselem. Pituats atau teselem artinya gambar lukisan patung representatif untuk kebutuhan liturgis. Sang Bater, kalau kita analisa analisa Keluaran 20 ayat 4, itu adalah yang pertama. Larangan pertama, jangan buat patung. Kalau kita mau pakai itu, oke? Pakai yang Bapak punya logika tadi, saya pakai logika Imahen. Jangan buat patung. Artinya, tidak boleh ada patung apapun yang pertama larangan. Ayat 5. Larangan kedua, jangan kau sembah patung itu. Di situ penting sekali menekankan dua larangan, bukan satu larangan. Larangan pertama ayat 4 dibaca lagi. Larangan pertama. Karena dia pakai kata larangan, jangan, artinya itu adalah larangan pertama. Kita baca di ayat 4 dulu. Fratelatu Gintu. Oke, TB2, jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Sang Debatir, engkau bagi saya mengerti dalam konteks ini, larangan pertama adalah jangan buat patung apapun. Sekarang larangan kedua ayat 5. Jadi di situ tidak bisa ada hanya atau satu larangan. Sedangkan larangan pertama jangan buat patung, larangan kedua jangan sembah patung itu. Arti ada berapa larangan di situ, Om? Ada dua. Yang selalu diserang kepada kekatolikan itu seolah-olah hanya satu larangan. 3. Ya, ada 3, bayangkan. Dan bukan hanya satu. Sedangkan 3 larangan. Dan ada 3 larangan. Ya, karena itu ada 3 larangan. Karena itu yang selalu diserang kepada patung-patung yang ada di Katolik hanya ayat 5. Sedangkan ayat 4-nya tidak diikuti larangan, yaitu jangan buat patung apapun. Jadi itu perjanjian lama dulu, Om Debater, Sang Debater. Terima kasih engkau sudah tabah untuk mendengarkan. Dalam konteks seperti ini, di dalam Yudaisme harus dibedakan antara dua kata itu. Pesel berhala dan teselem atau pituats adalah patung representatif untuk kebutuhan liturgis atau yang dinamakan ornamen liturgis. Karena itu selalu ada di tempat suci, di bait suci atau di kemah suci. Atau bagaimana, Sang Narapi? Saya belum masuk perjanjian baru nih. Ya, kalau saya dari dulu memang tidak mempermasalahkan itu, Pastor. Kenapa tidak mempermasalahkan? Karena saya tahu konsepnya. Yang tidak bisa itu saya buat sebuah patung, contoh patung ayam. Terus saya sujud kepadanya, sudah itu saya berbakti dan beribadah kepadanya. Itu nggak boleh. Nah itu kalau itu saya paham. Dan dari dulu saya juga punya kanal. Setiap orang menyudutkan Katolik mengenai patung, jawaban saya selalu begitu. Di bait Allah ada patung kerub. Kenapa Allah memerintahkan untuk dibuat patung di dalam baitnya? Dari dulu saya memang nggak mempermasalahkan patung. Itu apa? Om Debater kan jadi lucu. Berapa kali Yesus bilang apa? Saya sudah paham. Perdana. Cuman yang saya tanyakan tadi kan Pastor bilang Bunda Maria. Saya tertarik itu. Kan memang waktu Yesus. Oke, sebentar saya akan masuk ke sana. Pertanyaan saya, Yesus dan gereja perdana, mereka berapa kali sih masuk bait suci? Sorry, sinyalku kayaknya kurang bagus karena hujan. Oh ya, tidak apa. Sang Debater, berapa kali Yesus dan para rasul dan gereja perdana masuk bait suci? Sang Debater. Halo.
Kalau ditanya berapa kali Yesus masuk bait suci, yang ku tahu pertama umur 12 tahun. Yang kedua ketika Yesus ditanya, Yesus berkata, bukankah kau melihat aku setiap hari di bait suci? Jadi saya nggak tahu berapa jumlahnya. Banyak Intinya sekali. banyak. Banyak. Dan rasul-rasul dan gereja perdana masuk bait suci tiap-tiap hari. Kisah 2 ayat 46. Tiap-tiap hari. Lalu sekarang saya tanya, kalau begitu tiap hari mereka lihat kerubim atau tidak? Patung atau tidak? Bisa mengerti, Om? Oke, itu yang pertama dulu. Kita bantu dulu. Kisah 2 ayat 46. Baik, Pater. Kisah 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Berapa hari di situ, Om Sang Debater? Pokoknya banyak deh setiap hari. Bahkan ketika Yesus ditangkap itu kan dibilang Yesus, bukankah engkau melihat aku di bait Allah setiap hari? Itu dia. Dan beribadah juga di situ kan setiap hari. Oke, penting sekali. Jadi ketika Yesus, para rasul dan gereja perdana di dalam Kisah 2:46 itu masuk bait suci, Om Debater, kerubim itu berapa meter tadi? Pintu bait suci terbuat dari meter. Iya, pasti nggak mungkin nggak lihat kan? Oke, sekarang kita lihat buat pembanding di sini. Saya akan bawa kepada yang Om bilang. Berhala itu artinya saya bisa menjadikan Sang Debater sebagai berhala karena saya melihat Sang Debater sebagai Tuhanku. Bisa mengerti. Saya bisa melihat ini sebagai Om Debater sebagai berhala karena saya lihat uang adalah ilahku. Oke. Jadi menjadikan sebuah objek atau seseorang atau sesuatu menggantikan posisinya Tuhan, itulah berhala. Sekarang kita ambil posisi ketika Yesus masuk bait suci. Matius 21 ayat 12 dan 13. Dia masuk bait suci atau tidak? Tetapi yang dia bongkarkan itu apa? Yang dia hancurkan itu apa? Patung atau uang? Baik, Pater. Matius 21 mulai 12. Jualan. Pernah orang berjual. Lalu baca dulu ya, Pemandai Bater, kita baca dulu ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, lalu berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Karena itu Santo Paulus mengatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 10, akar dari semua kejahatan itu apa? Lihat bagaimana manusia mendewakan uang, mengilahkan uang, menyembah kepada uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dan lebih sadisnya di ayat 5, hanya karena cinta akan uang ini, mereka menganggap menjadikan ibadah sebagai sumber keuntungan. Ayat 5-nya. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Oke, Sang Debater, kita pelan-pelan masuk ke dalam posisi nanti. Kenapa sih patung dalam perjanjian baru juga? Apa posisi penyembahan dalam perjanjian baru? Supaya kita masuk posisi patung di dalam kekatolikan. Bisa mengerti, Om Debater? Saya masih uraikan logikanya ke arah mana supaya bisa sampai kepada patung. Sang Debater, namanya Sang Debater, dia harus mengerti loh. Saya sedang melakukan sebuah posisi untuk sampai di patung tuh kenapa di dalam kekatolikan. Bisa mengerti? Jadi Om Debater, sebentar Om Debater bisa omong. Saya selesaikan dulu arahnya kemana supaya seperti yang ketika Yesus, para rasul dan orang gereja perdana masuk bait suci, mereka lihat patung. Tetapi ketika Yesus
masuk ke bait suci, walaupun dia lihat patung kerubim, dia bilang tidak pernah kita mengatakan runtuhkanlah patung itu, hancurkanlah kerubim itu. Tidak. Justru yang dia hancurkan, yang dia buang adalah meja-meja penukaran uang, karena orang menjadikan uang sebagai ilah di situ. Bukan datang menyembah dia, melainkan lebih penting uang daripada menyembah dia. Ini yang sangat berbahaya. Karena itu kita harus mengerti di sini apa itu penyembahan. Sang Nabatir, karena di dalam dalam Keluaran 20 ayat 5 omong tentang kau jangan sembah patung itu atau berhala itu. Karena itu Sang Nabatir, saya mau tanya engkau jelaskan secara biblis unsur-unsur penyembahan. Secara biblis unsur-unsur penyembahan itu apa saja? Kira-kira ada 3 unsur penyembahan. Karena itu saya mau tanya dulu Sang Nabatir, apa itu unsur penyembahan, supaya kita bisa melihat apakah patung dalam kekristenan Katolik itu atau Ortodoks ikon itu adalah penyembahan berhala atau tidak. Karena itu Sang Nabatir, sekarang engkau harus menjelaskan kepada saya atau kepada kami yang di sini unsur-unsur penyembahan yang ada di dalam kitab suci. Kalau ditanya Silakan. saya Sinyal ya, Sang Nabatir, saya tidak dengar, maaf. Halo, Oke, halo. Pastor. Terima kasih. Maaf ya, sinyal saya agak jelek kayaknya. Ya, santai saja, santai saja. Delay, Oke, silakan. jauh. Iya. Iya. Iya, agaknya kayaknya sinyal. Oke. Halo Pastor, udah kedengaran suara saya? Dengar. Siap. Jadi kalau dibilang mengenai penyembahan itu, yang saya pahami adalah pertama sujud. Sujud itu memang bentuk sebuah penyembahan. Ya, sujud itu bentuk sebuah penyembahan yang nyata. Baru yang kedua, dia berbakti. Berbakti kepada benda tersebut. Contoh, benda tersebut tidak bisa diperlakukan dengan cara sembarangan. Dan benda tersebut hanya ada satu-satunya. Baru yang kedua, beribadah. Beribadah kepada benda tersebut. Contoh, ibadah itu tidak lengkap kalau benda tersebut misalnya tidak ada. Ya, contoh, saya pergi katakanlah ke terminal. Tiba-tiba saya mau beribadah. Saya harus mencari di mana letak benda tersebut ada. Dan saya harus sujud ke arah benda tersebut. Itu artinya saya sudah menganggap dia sebagai berhala. Karena tanpa adanya benda itu dan tanpa menghadap kepada dia, saya tidak dikatakan sedang beribadah atau berdoa kepada Tuhan. Tetapi kalau ketika saya membuat sebuah patung, ya, dan ketika saya pergi jauh dari patung itu dan saya tidak perlu mencari di mana dia, itu saya dikatakan tidak berbakti dan beribadah kepada dia, bahwa itu bukan berhala saya. Itulah kira-kira gambarannya, Pastor. Oke. Sekarang sangat penting penyembahan dan kultus liturgis. Harus mengerti itu dulu. Jadi bagi orang Israel harus ada 3 unsur dalam penyembahan: imam, altar, dan kurban. Keluaran 29 ayat 36-37 mengungkapkan 3 unsur penyembahan yang harus 3 unsur yang harus ada dalam penyembahan kepada Allah: altar, kurban, dan imam. Baik, Keluaran 29 ayat 36. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi kurban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian. Dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Dan siapa yang melakukan penyembahan itu? Altar sudah dikatakan, kurban anak domba. Tapi sekarang siapa yang harus merayakan ibadah penyembahan itu? Ayat 35.
Ayat 35, maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama 7 hari haruslah kau tahbiskan mereka. Jadi sang debater untuk mengkategorikannya sebagai penyembahan kepada Allah harus punya unsur altar, harus punya unsur imam, dan harus punya unsur korban. Sandingkan ke Ibrani 9 ayat 6. Siapa yang melakukan ritus penyembahan? Ibrani 9 ayat 6. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka para imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi Sang debat ke dalam kemah, ya. cukup. Nanti kemah Maha Kudus dan semuanya itu. Karena itu di dalam Roma 15 ayat 16 TB2 terjemahan sedikit bagi saya ya, lebih fair, bahasa Spanyol, maaf saya kadang lebih jujur. Di dalam Roma 15:16 kita akan mengetahui siapa itu Santo Paulus. Oke, Roma 15 ayat 16 TB2. Untuk menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa lain sebagai imam dalam pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa lain dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Karena dia imam, sang debater, di situ dikatakan Santo Paulus itu pendeta atau imam? Yang barusan kita baca. Imam. Tugasnya seorang imam ada di mana? Karena dia ada tugasnya di situ, dia punya hak. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 13. Dia melayani apa? 1 Korintus 9 ayat 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu? Dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Sang debater, pertanyaan saya dengan kejujuran karena sikapmu sangat baik, berjujur, saya senang, saya bangga ada orang ke kiri Protestan seperti itu. Di situ Paulus menekankan pelayan mezbah, pelayan altar, pelayan tempatku kudus. Secara biblis teologis siapakah pelayan mezbah itu? Imam atau pendeta? Imam. Maaf Pastor, sebenarnya sebentar Pastor, dari dulu saya dengan tegas menolak pendeta. Dan itu selalu saya kumandangkan. Pendeta itu hanya ada di kuil-kuil. Itu dari dulu saya katakan. Bahkan saya katakan tidak ada pendeta agung. Yang ada adalah gembala agung atau imam agung. Jadi kalau Tuhan Yesus datang nanti, pendeta ini kena rata semua. Dalam ibadah terasa seperti benang kusut yang sulit diurai. Di satu sisi, ada kekhawatiran mendalam akan penyembahan berhala. Di sisi lain, ada tradisi panjang yang menggunakan ornamen sebagai sarana untuk mengenang kasih Tuhan. Namun, jika kita melihat lebih jernih ke dalam Alkitab, ada garis tegas yang membedakan antara sarana penghormatan dan penyembahan yang salah. Allah sendiri dalam Perjanjian Lama memerintahkan pembuatan patung kerup di atas tabut perjanjian. Bait suci yang dikunjungi Yesus pun dipenuhi dengan ukiran bunga, pohon kurma, dan kerup-kerup emas. Jika setiap bentuk pahatan secara otomatis adalah dosa, tentu bait suci itu akan dianggap najis. Namun, Yesus tidak pernah memerintahkan murid-muridnya untuk meruntuhkan ornamen-ornamen tersebut. Justru, ketika Yesus marah di bait suci, fokusnya bukan pada patung, melainkan pada meja-meja penukar uang. Ia tidak marah pada seni, ia marah pada hati yang telah berpaling. Ini menunjukkan bahwa berhala yang sesungguhnya bukan sekadar benda mati, melainkan masalah kedaulatan di dalam hati. Ketika uang, kekuasaan, atau apapun menggantikan posisi Allah sebagai pusat kehidupan, saat itulah kita telah jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dalam tradisi Kristiani, patung atau ikon seringkali hanyalah jendela.
Layaknya kita menatap foto orang terkasih, kita tidak menyembah kertas fotonya, melainkan mengenang sosok yang ada di dalamnya. Begitu pula dengan seni religius, ia berfungsi sebagai pengingat agar pikiran kita kembali tertuju pada Tuhan. Jadi, batasannya menjadi jelas. Selama simbol itu membantu kita memuliakan Tuhan dan tidak mengambil posisi Tuhan sebagai pusat kehidupan, ia tetaplah sebuah sarana. Tantangan sesungguhnya bagi kita bukanlah pada apa yang ada di depan mata, melainkan pada apa yang kita pertuan di dalam hati. Karena pada akhirnya, Allah melihat jauh melampaui bentuk fisik. Ia melihat orientasi hati kita, apakah kita benar-benar bersujud kepada Sang Pencipta, atau justru terikat pada ilah-ilah lain yang kita ciptakan sendiri. Mari kita belajar untuk melihat lebih dalam, menjaga hati agar tetap menjadi tahta yang hanya diisi oleh kasih Tuhan, dan memahami bahwa penghormatan sejati selalu berakar pada kasih, bukan pada benda yang kita tatap.